Kebakaran terjadi pada Rabu pagi di kawasan Jalan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, menghanguskan puluhan bangunan non-permanen serta gudang barang rongsokan. Luasnya area yang terbakar serta banyaknya bahan yang mudah terbakar, ditambah angin kencang, membuat petugas dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya kesulitan memadamkan api. Kebakaran ini diduga disebabkan pembakaran sampah yang dilakukan salah seorang pemilik gudang di dekat tumpukan barang rongsokan. Sementara itu, sebanyak 24 unit kendaraan PMK dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan serta 4 unit truk tangki dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dikerahkan dalam penanganan kebakaran itu. Pertengkaran antar tetangga ini tak bisa dihindari. Kapolsek Torgamba AKP Luhut Sihombing dan istri bertengkar hebat dengan tetangga beserta istrinya yang juga sesama anggota polisi. Cekcok antar tetangga sesama anggota polisi ini terjadi di asrama Polsek Torgamba, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Video adu mulut berdurasi 2 menit ini pun viral di media sosial. Perselisihan terjadi setelah Aibda Rifo Sitorus tak kunjung pindah dari asrama Polsek, padahal ia sudah tidak lagi bertugas di Polsek Torgamba dan dimutasi ke Mapolres Labuan Batu Selatan hingga ditegur Kapolsek. Kapolres Labuan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo mengatakan pertengkaran terjadi akhir pekan lalu. Terkait viralnya video tersebut, Aibda Rifo Sitorus pun meminta maaf kepada masyarakat dan selain itu mereka saling memaafkan. Kapolres juga berjanji akan membina kedua anggotanya. Wah, pagi-pagi kita sudah disuguhi informasi tadi ya tentang narkoba lagi. Ada Lagi. narkoba, kemudian juga ada longsor, ada yang berantem tadi cekcok kenapa itu Pertikaian tetangga ya. Pastinya pemirsa juga ingin tahu, tapi kita sapa dulu. Selamat pagi pemirsa, Selamat selamat pagi. datang di iNews Today. Ya, apa kabar pemirsa pagi ini? Kita harap dalam keadaan baik-baik saja meskipun ya kemarin kita lihat memang Jabodetabek hujan gitu, di Bogor ada longsor, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menyapa Anda pada pagi hari ini. Dan nanti juga kita akan punya dialog terkait dengan topik yang sedang hangat-hangatnya saat ini. Banyak artis kena narkoba, kemudian juga tadi ada lagi-lagi generasi muda yang terjerat kasus narkoba gitu ya, Ila. Betul sekali, nanti akan ada perbincangan membahas seputar peristiwa terkini dan juga dengan narasumber yang kompeten. Bersama saya Ratu Nabila. Dan juga saya Aldi Hawari, langsung saja pemirsa inilah ini sudah selengkapnya. Kita mulai dari informasi pertama. Ini hujan deras ya yang mengguyur kota Bogor pada Selasa kemarin. Ini mungkin pemirsa juga sudah merasakan imbasnya ya. Pagi ini jalanan Jakarta cukup macet, tapi memang agak adem ya karena habis hujan ya. Nah, ini mengakibatkan longsor, dan longsor ini hingga menewaskan 2 orang warga di kampung Empang, Bogor Selatan, Jawa Barat. Ya, kita turut berduka juga ya karena longsor yang terjadi pada malam tadi ini terjadi di Kampung Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan mengakibatkan ada 6 rumah warga di RT 7 dan RW 4. Ini terdampak dan juga longsor setinggi 30 meter terjadi pada malam tadi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada 13 korban yang sudah berhasil dievakuasi, 2 orang warga meninggal dunia, sementara 4 orang lagi belum ditemukan. Dan longsor ini pemirsa juga mengakibatkan jalur kereta api relasi Bogor-Sukabumi menggantung sepanjang 15 meter. Ya, kita langsung saja akan mengupdate berita dari longsor di Bogor ini. Sudah ada Giselia Nurrahma yang berada di Empang, Bogor, Jawa Barat. Giselia, selamat pagi. Ya, bagaimana saat ini kondisi di sana pasca longsor malam tadi? Ya, selamat pagi Aldi, Ila, dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang
berada di Kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, di mana pada sekitar pukul 11 malam hari Selasa kemarin longsor terjadi di kawasan ini, di mana longsor ini menimpa 6 rumah warga yang di dalamnya terdapat 17 orang. Dari 17 orang yang tertimbun, 11 diantaranya sudah dapat dievakuasi dan berhasil diselamatkan. 2 orang meninggal dunia, yakni 1 orang dewasa dan 1 balita, sementara 4 orang sisanya masih dalam pencarian. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Amit Suwardi, Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Damkar Kota Bogor, untuk mengetahui keadaan dan kondisi ini lebih lanjut. Bapak, untuk proses penanganannya sendiri seperti apa Pak untuk longsor ini Pak? Baik, untuk penanganan longsor ini pada hari ini tadi pagi sekitar pukul 8 sudah dilanjutkan kembali. Setelah tadi malam sudah ada penanganan evakuasi. Sementara pada hari ini dilanjutkan dari jam 8 untuk evakuasi 4 korban yang belum terevakuasi, diantaranya balita, dan itu belum terevakuasi saat ini. Dan ada kesulitan, kemungkinan alat berat belum diterjunkan, soalnya kondisi dari longsor tersebut agak begitu curam untuk diterjunkan untuk alat berat. Untuk total tim evakuasinya sendiri berapa Pak? Untuk total evakuasi sementara diterjunkan dari TNI Polri, Tagana, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, dan serta orang yang lainnya, diperkirakan sekitar hampir 300 orang. Untuk target penyelamatan sendiri apakah ada Pak? Untuk target penyelamatan kita tidak membutuhkan waktu tertentu ya. Kemungkinan insya Allah kita mentargetkan sampai sore sudah bisa terevakuasi semua. Mudah-mudahan itu berjalan dengan lancar. Betul. Oke, terakhir Pak, apakah ada korban yang sekiranya jatuh ke dalam sungai atau hanya tertimbun di longsor ini Pak? Untuk korban yang jatuh ke dalam sungai kemungkinan besar tidak ada, hanya yang kemungkinan besar yang tertimbun longsor semua, Mbak. Diperkirakan seperti itu. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, pemirsa, diketahui tanah yang longsor ini memiliki tinggi sekitar 30 meter dan lebar sekitar 15 meter. Dan upaya pembersihan material saat ini juga masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Dan saat ini di belakang saya juga terlihat proses evakuasi atau pencarian korban dari 4 orang tersebut masih dalam proses pencarian oleh petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Damkar, SAR gabungan, dan juga relawan kemanusiaan. Dan tadi juga untuk proses evakuasi saat ini tim SAR sendiri tidak memungkinkan untuk menggunakan alat berat dikarenakan memang kondisi jalan yang cukup terjal dari dari jalan utama untuk menuju ke titik lokasi longsor saat ini. Kembali ke Anda, Aldi, Ila. Ya, Gisel, tadi kan juga dikabarkan bahwa ada kereta yang menggantung gitu akibat longsor sepanjang 20 meter. Saat ini proses evakuasinya bagaimana dan apakah rel sudah bisa dilalui kembali? Juga mengakibatkan akses jalan ini terputus, utamanya adalah di rel kereta api yang ya baik. Baik, untuk jalur rel kereta api sendiri memang saat ini terlihat tidak memungkinkan ya untuk dilalui oleh kereta api dikarenakan rel kereta api sendiri yang saat ini menggantung sepanjang 15 meter tersebut masih dalam proses penanganan atau proses penanganan dari tim SAR ataupun tim evakuasi sendiri dikarenakan memang saat ini rel kereta api maksud kami dijaga ketat agar tidak ada kereta api yang melewati karena bisa sangat berbahaya bagi para penumpang maupun kereta api sendiri. Aldi. Baik, Giselia, mengingat ini kan di pinggir sungai begitu, kemudian juga ada banyak warga yang tinggal di sana. Nah, nantinya apakah para warga yang berada di Kelurahan Empang ini akan direlokasi begitu atau seperti apa nantinya? Karena kan kita melihat juga kontur tanah yang mungkin mudah longsor begitu.
Ya baik, untuk proses relokasi sendiri saat ini kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa saat ini para korban yang sudah dievakuasi saat ini mendapatkan hunian sementara yaitu di Rusunawa Cibuluh atau di Rusunawa Menteng. Sementara untuk bantuan logistik sendiri dari pemerintah Kota Bogor juga sudah memberikan bantuan berupa sembako dan juga terpal untuk warga yang terdampak terutama di RT 7 RW 4 Kampung Sirnasari saat ini. Begitu, Ila, Aldi. Baik, Giselia Nurrahma, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ini kita harapkan nanti para warga di sana benar-benar bisa mendapatkan bantuan yang sewajarnya, lalu juga bisa direlokasi hingga mendapatkan bantuan untuk penggantian hunian yang mungkin Betul rusak sekali. karena Karena longsor kita juga tersebut. tadi melihat ini kan di samping sungai, kemudian juga kontur tanah yang agak terjal begitu ya. Mungkin memang ini rawan sekali terhadap longsor begitu. Ya memang pemirsa, sebelumnya di Kota Bogor ini diguyur hujan sangat lebat hingga Selasa tengah malam. Ya, peristiwa longsor dilaporkan berlangsung setelah hujan mereda. Ya, pemirsa, lokasi longsor terletak di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Longsor terjadi tepatnya pada Selasa pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Longsor menimpa 6 rumah yang dihuni sekitar 17 orang. Petugas berhasil mengevakuasi 7 orang, namun ada 2 diantaranya yang sudah meninggal dunia. Sementara itu 1 orang lainnya dalam kondisi kritis. Ya, dan pemirsa, berikut data nama korban longsor di wilayah Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat yang dirilis oleh BPBD Kota Bogor. Korban selamat ada 11 orang atas nama Edi Kusmayadi 60 tahun, Rival 9 tahun, Arsa 2 tahun, Engkos 60 tahun, Valdi 20 tahun, Fani 9 tahun, Iman 40 tahun, Irin 35 tahun, Almira 8 tahun, Misbah 35 tahun, dan Dita 34 tahun. Korban meninggal dunia yang sudah dievakuasi ada 2 orang. Ya, ini dia korban meninggal dunia atas nama Bapak Mustopa 30 tahun dan yang kedua Alfandi berusia 2 tahun. Sementara itu, pemirsa, korban dalam evakuasi selanjutnya ini adalah bernama Ibu Yuli berusia 65 tahun. Kemudian M. Yusuf berusia 8 bulan, anak dari Bapak Mustopa. Kemudian Cucum 50 tahun dan Azam berusia 5 tahun. Ya, selain tadi longsor begitu ya yang terdampak adalah rumah warga, ada juga rel kereta api yang kemudian tergantung begitu Benar, ya. seperti laporan Giselia tadi. Nanti kita akan update bagaimana kondisi rel kereta tersebut. Usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Today. Kami segera kembali.